Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak sekalian? Semoga kalian pada hari ini baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan juga Bapak harapkan kalian bisa dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Baik, pelajaran hari ini adalah tentang akidah akhlak . Ini kita bahas bab yang ke-12, itu tentang licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Kita tahu bahwa dalam Islam akhlak itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-akhlaq mahmudah. Yaitu akhlak yang terpuji. Yang kedua yaitu al-akhlaqul mazmumah, artinya akhlak yang tercela. Nah, pada pertemuan pelajaran kita yang lalu kita sudah membahas tentang al-akhlaqul mahmudah, akhlak yang terpuji. Di antaranya yaitu husnuzon, kemudian taubat, ketiga raja. Tentunya kalian masih ingat apa itu arti husnuzon, kemudian apa arti taubat, dan apa arti raja. Itu kalian ingat kembali pengertian husnuzon, taubat, dan raja. Husnuzon artinya berbaik sangka. Artinya kita berbaik sangka baik kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada manusia. Kemudian taubat. Apa arti taubat? Taubat itu artinya kita kembali. Intinya kembali dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang baik. Kembali ketika kita jauh dari Allah, kembali dekat kepada Allah. Kemudian raja, artinya harapan. Nah, materi sifat yang lalu ini, husnuzon, taubat, dan raja, ini susunan pelajaran ini berdasarkan hubungan kausalitas. Ini saling berhubungan antara husnuzon, taubat, dan raja, saling berhubungan. Ketika kita ini melakukan husnuzon, karena kita memang harus saling berhusnuzon, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun, jangan sampai kita ini berburuk sangka kepada Allah. Biar gimana pun keadaan kita, tetap kita harus husnuzon kepada Allah. Baik dalam keadaan senang maupun susah, tetap kita harus berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena harus kita ketahui bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dalam Al-Quran disebutkan wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Karena itu jangan sampai kita ini ada berburuk sangka kepada Allah. Karena cukup berbahaya bila kita ini berburuk sangka kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, dalam hadis kutsinya kata Allah, ana inda zani bi abdi. Aku ini berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku. Jadi selalulah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam berhusnuzon ini kadang-kala kita ini sering terbersit buruk sangka
ya, baik kepada Allah, ya, kepada manusia ataupun pada diri kita sendiri. Nah, ini ya, karena itu dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan ya, bahwa sebagian sangka itu dia mengandung dosa ya. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jauhilah kalian berburuk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Nah, ketika mungkin ada sedikit kita ya berburuk sangka ya mungkin pernah juga kita berburuk sangka pada Allah ketika ya rezeki kita lagi sempit ya, kita lagi susah. Sering kita mungkin ketika Allah nggak sayang sama saya, ya Allah benci sama saya. Ya. Ini juga termasuk kita berburuk sangka kepada Allah. Nah, karena itu kita hati-hati ya, jangan sampai kita ya berburuk sangka kepada Allah. Biar bagaimanapun apa yang kita dapati, ya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Nah, karena itulah, karena buruk sangka ini sebagiannya ada dosa, maka ya kita harus taubat. Ya. Yang kedua, kita harus taubat, artinya kita kembali ya. Ya, kembali tadinya kita berada di jalan yang tidak benar, kembali kepada jalan yang benar ya. Ketika kita tadi buruk sangka kepada Allah, ya kita kembali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ya, taubat ya, kembali. Nah, disinilah taubat ini ya Allah sangat mengajarkan pada kita ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu menyucikan dirinya ya. Ini ayat ini kalau kita kaji sangat luar biasa ya. Dalam ayat ini mengandung pada kita kebersihan ya, kebersihan ya, ya dari dua aspek ya. Ya, jadi kalau kita bahas ayat ini, subhanallah ya. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Nah, di sini taubat ini adalah orang yang membersihkan diri secara jiwa, ya, secara roh. Ya. Ya. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu menyucikan dirinya. Nah, mutatahhirin adalah mensucikan diri secara fisik. Ya. Ini satu sikap yang sangat luar biasa. Islam mengajarkan kita kebersihan. Ya. Ya, kebersihan dari jiwa kita dan kebersihan dari fisik kita. Ya, makanya sekarang ini ya sedang ya lagi rame ya, tentang wabah ya, virus corona. Ketika dari pihak WHO ya mengajarkan kita agar kita selalu menjaga kebersihan, maka Islam ini sudah 1500 tahun yang lalu sudah mengajarkan tentang kebersihan. Ya, Islam mengajarkan kepada kita kebersihan. Ya, kebersihan secara totalitas. Jiwa dan fisik kita. Subhanallah ya, ini ajaran Islam sangat luar biasa ya. Ya, karena itu ya bagi orang yang beriman ya, orang Islam ya, insya Allah ya, mereka ketika dia menjaga kebersihan ya, jiwa mereka, fisik mereka, insya Allah kita akan terhindar dari wabah ya, penyakit ya, virus corona tersebut.